Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Fauzia dengan NIM 231061179. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun seringkali kita tidak menyadarinya. Coba bayangin kalau kalian itu ditangkap polisi, tapi nggak dikasih tahu alasannya kenapa, atau kesalahannya kenapa. Atau kalian lagi nulis sesuatu di media sosial, tapi tiba-tiba di penjara tanpa proses pengadilan yang jelas. Atau lagi misalnya tentang kalian ikut demo secara damai, lalu tiba-tiba aparat membubarkan massa dengan kekerasan. Nah, semua contoh tadi itu bukan sekedar masalah hukum nasional. Tapi ada satu instrumen hukum internasional yang sebenarnya sudah mengatur semua itu, namanya ICCPR. Atau International Covenant on Civil and Political Rights, atau dalam bahasa Indonesianya itu Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Nah, dalam pembahasan ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk mengenai apa itu ICCPR lebih dalam. Mulai dari sejarahnya, hak-hak apa saja yang dilindungi, hingga bagaimana kaitannya dengan Indonesia. Jadi, ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights adalah perjanjian hukum internasional yang mengikat negara-negara pihak untuk menghormati dan menjamin hak-hak dasar di bidang sipil dan politik. Nah, Covenant ini tuh merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hak asasi manusia internasional bersama dengan Covenant Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau ICESCR serta Pernyataan Umum Hak-Hak Asasi Manusia atau UDHR. Nah, ICCPR ini pertama kali dibuka untuk penandatanganan pada 16 Desember tahun 1966 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan mulai berlaku secara hukum pada 23 Maret 1976 setelah cukup banyak negara yang meratifikasinya. Melalui Covenant ini, negara pihak itu berkewajiban menghormati, menjamin, dan mewujudkan hak-hak dasar dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan tindakan langsung maupun dengan menghindari kebijakan yang melanggar hak tersebut. Tapi kenapa sampai ada dua Covenant yang terpisah? Kenapa nggak jadi satu aja? Nah, jawabannya itu melalui politik perang dingin. Jadi, pada tahun 1950-an, dunia itu terbagi menjadi dua kubu. Ada yang kubu barat yang dipimpin Amerika Serikat dan kubu timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, keduanya ini memiliki pandangan yang berbeda tentang HAM. Nah, kalau kubu barat itu berpandangan bahwa hak asasi manusia yang paling penting adalah kebebasan individu yang bebas berbicara, bebas beragama, bebas dari penyiksaan, dan hak atas peradilan yang adil. Nah, itulah yang kemudian masuk ke dalam ICCPR. Sementara itu, kalau kubu Uni Soviet itu berpandangan bahwa hak asasi manusia yang paling penting adalah kesejahteraan sosial yang mencakup hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, itulah yang nanti akan masuk ke dalam ICESCR. Nah, akhirnya melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor 543 tahun 1952 diputuskan untuk menyusun dua covenant yang terpisah. Langkah ini diambil untuk memisahkan hak sipil politik dari hak ekonomi sosial budaya karena perbedaan pandangan mendalam di antara anggota PBB mengenai sifat dan implementasi hak-hak tersebut. Dan baru pada tahun 1966 atau 18 tahun setelah UDHR atau Universal Declaration of Human Rights, kedua covenant tersebut baru selesai diadopsi. Nah, ICCPR ini sendiri baru berlaku secara hukum pada 23 Maret 1976 setelah cukup banyak negara yang meratifikasinya. Hingga tahun 2016, sudah ada sekitar 168 negara yang menjadi pihak dari Covenant ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu hak-hak apa aja sih yang dilindungi oleh ICCPR? Jadi, ICCPR ini tuh terdiri dari 53 pasal. Namun, intinya itu ada di pasal 6 sampai 27 yang memuat penjelasan lengkap hak sipil dan politik. Nah, saya akan mengelompokkannya menjadi 4 klaster besar agar lebih mudah dipahami. Nah, yang klaster pertama itu ada hak atas integritas pribadi. Yang paling fundamental itu adalah di pasal 6 yang membahas tentang hak atas hidup. Jadi, setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup dan negara wajib melindunginya. Apabila suatu negara masih menerapkan hukuman mati,
ada persyaratan yang sangat ketat dan hanya untuk kejahatan paling serius. Dan tidak boleh dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan saat masih berusia di bawah 18 tahun. Nah, kemudian ada di pasal 7 yang membahas tentang larangan penyiksaan. Jadi, tidak ada seseorang pun yang boleh diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Ini sifatnya itu absolut, yang mana tidak ada pengecualian dalam kondisi apapun, bahkan saat perang atau darurat nasional. Selanjutnya itu ada di pasal 8 yang membahas tentang larangan perbudakan dalam segala bentuknya. Nah, selanjutnya yaitu di klaster kedua, itu ada hak atas kebebasan dan jaminan peradilan. Inilah yang paling sering relevan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di pasal 9 itu mengatur hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Jadi seseorang itu tidak bisa ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Apabila ditangkap, ia berhak mengetahui alasannya. Dan ada yang dikenal sebagai habeas corpus, atau seseorang itu dapat meminta pengadilan untuk menilai apakah penahanannya itu sah atau tidak. Lalu ada di pasal 14 yang membahas tentang hak atas peradilan yang adil atau fair trial. Nah, ini adalah salah satu pasal terpanjang dan terpenting dalam ICCPR, yang mana isinya itu antara lain mengenai seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, atau yang biasa kita kenal itu asas praduga tak bersalah. Jadi setiap orang itu berhak atas bantuan hukum, yang mana tidak ada yang boleh dipaksa untuk mengaku bersalah. Dan apabila seseorang terbukti bersalah untuk diadili, ia berhak mendapatkan kompensasi. Selanjutnya yaitu di klaster ketiga, itu membahas tentang kebebasan sipil. Jadi di pasal 17 itu melindungi high privacy. Jadi tidak ada yang boleh secara sewenang-wenang mencampuri urusan pribadi, keluarga, atau korespondensi seseorang. Selanjutnya di pasal 18 itu menjamin kebebasan beragama. Jadi setiap orang itu bebas memilih agama atau keyakinannya, dan negara tidak boleh memaksa seseorang untuk berpindah agama. Nah, yang sering menjadi perdebatan ini ada di pasal 19, yaitu membahas tentang kebebasan berekspresi. Jadi setiap orang itu berhak mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dalam bentuk apapun. Namun emang ada batasannya, yang mana kebebasan berekspresi ini dapat dibatasi apabila ditetapkan oleh hukum dan untuk tujuan yang sah. Misalnya itu melindungi keamanan nasional atau reputasi seseorang. Nah, hal ini berkaitan erat dengan pasal 20 yang justru mewajibkan negara untuk melarang propaganda perang dan ujaran kebencian. Jadi ada keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan larangan hate speech. Nah, selanjutnya yaitu memasuki klaster keempat yang membahas tentang partisipasi politik. Jadi di pasal 25 itu menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu yang bebas dan adil, memilih dan dipilih, serta mengakses pelayanan publik secara setara. Selanjutnya di pasal 27 yang membahas mengenai melindungi hak kelompok minoritas, yang mana mereka itu berhak mendapatkan atau menikmati budaya, menjalankan agama, dan menggunakan bahasa mereka sendiri. Nah, ada satu hal penting yang perlu diketahui bahwa ICCPR ini memiliki konsep non-derogable rights, atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, bahkan saat darurat nasional. Nah, ada 7 hak yang masuk kategori ini. Yang pertama itu hak atas hidup, larangan penyiksaan, larangan perbudakan, larangan pemenjaraan karena utang, larangan hukum retroaktif, pengakuan sebagai pribadi di mata hukum, dan kebebasan beragama. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang benar-benar memastikan bahwa ICCPR ini tuh dapat dijalankan? Jadi, ICCPR ini tuh memiliki badan pengawas tersendiri yang dibentuk langsung oleh Covenant yang namanya Human Rights Committee, atau Komite Hak Asasi Manusia. Jadi komite ini itu terdiri dari 18 pakar independen yang dipilih dari warga negara-negara pihak, namun mereka itu bekerja sama atas nama pribadi, jadi bukan sebagai wakil negara. Nah, komite ini memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, itu memeriksa laporan rutin dari negara-negara pihak tentang sejauh mana mereka telah menjalankan ICCPR. Dan yang kedua, itu mengeluarkan general comments atau semacam panduan resmi tentang bagaimana pasal-pasal ICCPR ini tuh harus ditafsirkan. Nah, hingga saat ini udah ada 37 general comments yang diterbitkan.
Dan yang menarik itu ada First Optional Protocol atau protokol tambahan yang memungkinkan individu dari negara yang sudah meratifikasinya untuk mengajukan komunikasi langsung ke komite apabila merasa hak-hak ICCPR-nya ini dilanggar. Nah, ini menjadi jalur pemulihan internasional bagi masyarakat umum. Lalu, bagaimana sih posisi Indonesia sekarang? Nah, Indonesia ini sudah meratifikasi ICCPR itu pada tahun 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights atau Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Yang artinya, secara hukum internasional, Indonesia ini sudah terikat untuk menghormati, menjamin, dan memenuhi semua hak yang ada di dalam ICCPR. Nah, sebenarnya banyak hak dalam ICCPR ini sudah tercermin dalam konstitusi kita di pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen yang memuat hak-hak dasar yang sangat selaras dengan ICCPR. Jadi secara filosofis komitmennya sudah ada sejak lama. Namun, tentu masih ada tantangan dalam implementasinya, yaitu masih terdapat isu seputar kebebasan berekspresi, terutama terkait dengan Undang-Undang ITE yang sering dikritik terlalu luas dalam membatasi kebebasan berekspresi atau berpendapat di ruang digital. Selain itu, masih ada pula isu akses bantuan hukum yang belum merata, terutama bagi warga yang kurang mampu. Dan masih ada juga catatan mengenai perlakuan terhadap tahanan di beberapa fasilitas penahanan. Nah, ini bukan berarti Indonesia itu gagal, tetapi ini adalah pekerjaan rumah yang harus tetap dikerjakan bersama. Dan memahami ICCPR ini adalah salah satu cara kita sebagai warga negara untuk dapat ikut mengawasi dan mendorong pemenuhan hak-hak tersebut. Nah, setelah saya menjelaskan cukup panjang, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa ICCPR ini tuh bukan sekadar dokumen hukum internasional yang terasa jauh dari kehidupan kita. Kovenan ini berbicara tentang hak kita sebagai manusia untuk hidup, untuk tidak disiksa, untuk mendapatkan peradilan yang adil, untuk bebas berpendapat, untuk memilih pemimpin, dan hal-hal yang sebenarnya itu sering kita anggap wajar, namun sesungguhnya itu merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat internasional. Lahir dari ketegangan Perang Dingin, disusun selama 18 tahun, dan kini itu menjadi salah satu instrumen HAM yang paling penting di dunia. Jadi ICCPR ini adalah bukti bahwa masyarakat internasional, meskipun sudah beda pendapat atau berbeda pandangan, itu dapat bersepakat dalam satu hal, yakni adanya hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh negara sendiri. Sekian penjelasan saya mengenai apa itu ICCPR dan komponen-komponen lainnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.